Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat data, sudah lama nih kita tidak berjumpa. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Kita kembali lagi dengan Uli, ngobrolin asik seputar Himpunan Mahasiswa Sains Data bersama aku, Alivia, yang bakal jadi MC dan nemenin kalian bersama teman-teman Uli kita hari ini. By the way, kita belum kenalan nih sama teman-teman yang udah hadir di sini bersama kita. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kepada kakak, silakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama saya Lutfi Raganabila dari Himpunan Mahasiswa Sains Data Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jabatan saya di sana sebagai saat ini ketua himpunan. Oke, halo, aku Elizabeth Angelin, biasa dipanggil Angelin. Saya sebagai wakil ketua Himpunan Mahasiswa Sains Data. Oke, bagaimana kabar kak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Apa kesibukannya? Wah, nugas aja. Nugas aja gitu ya? Nugas Nugas. Oh, berarti ini kuliah rapat ya? Iya, Kura-kura. Ya, bener. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan ngulik hari ini. Yang pertama nih, apa sih yang menjadi motivasi kakak-kakak berdua ini untuk mencalonkan diri pada saat itu menjadi ketua dan juga wakil ketua? Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, di Sains Data itu kan baru 2 angkatan ya. Baru angkatan pertama tuh aku dari 2020. Jadi kalau misalnya untuk regenerasi, kalau kita langsung ngasih ke angkatan 21 pasti akan bingung mau mulai dari mana dan lain-lain. Nah, aku kenapa nyalonin lagi di posisi yang sebenarnya agak ketukar, tapi kita tuh lebih ke merasa, kalau aku sendiri merasa punya tanggung jawab untuk ya kita nerusin dulu apa yang udah kita mulai di awal gitu. Kalau untuk Mas Raka? Kalau saya sih kurang lebih sama ya. Ya pasti ada yang Motivasi saya dari kepedulian gitu, yang mana saya merasa kurang tepat apabila seandainya langsung melepas melepas jabatan. jabatan ya. Jadi itu kenapa saya memilih buat memperpanjang periode saya lagi jadi 1 tahun pengurusan. Nah, gabung lagi di ini kan ngomong-ngomong kan sebelumnya udah pernah jabat nih jadi ketua dan wakil, tapi kan posisinya kebalik nih ya di periode sebelumnya. Kenapa kalian memutuskan bekerja sama lagi nih berdua dengan posisi yang tertukar nih? Kak Angel jadi wakil, terus Mas Raka juga jadi ketua nih. Ada apa nih sebenarnya? Apa alasan dibalik tertukarnya posisi ini? Gitu? Siapa yang menjawab? Mbak Elizabeth mungkin. Saya lagi. Kalau waktu itu sih sebenarnya kita kan sering ngobrol nih pas lagi mau regenerasi itu, kita kayak ngobrol tukar pikiran gimana ya ntar kedepannya Hima dan lain-lain gitu. Tega nggak ya kita kayak langsung ninggalin gitu kan. Terus tapi kalau misalnya dirasa 2 tahun kepemimpinan itu di bawah aku semua, kayak aku ngerasanya nggak ada apa ya, kayak gaya kepemimpinannya tuh nanti nggak berubah. Nah aku sama Raka tuh kayak lebih ke kayak kita butuh sesuatu yang beda nih dari gaya kepemimpinan yang mungkin bisa kita tukar posisi, tapi kan toh kita juga akan komunikasi berlanjut kan. Itu gitu sih kalau dari aku. Ada tambahan? Alasan kenapa ini Iya, masih bekerja sama. sepasang gitu. Karena ini sih saya merasa bahwa dalam bekerja sama itu kan butuh banget yang namanya chemistry ya. Kalau seandainya kita udah cocok sama orang yang bekerja sama kita, sebenarnya itu kan akan memudahkan proses kerja kita, baik dalam organisasi maupun di manapun di kerjaan gitu ya. Itulah kenapa saya ini sih kerja sama yang lagi, karena memang sebelumnya udah sering kerja sama juga sih. Udah tahu sifat masing-masing, udah cocok, kalau lebih kekurangan saling melengkapi lah. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ketua dan wakil ketua nih, sebenarnya tuh apa sih peran utama jabatan ini? Terus sulit nggak sih sebenarnya memegang jadi ketua dan wakil ketua gitu? Apa aja rintangan yang dihadapi dan dengan kakak-kakak? Siapa yang menjawab? Raka duluan, Rak. Tugas ketua ya? Ketua dan wakil? Sebenarnya apa perannya? Menurut saya sih mengordinasi jalannya keseluruhan organisasi sih. Kita lihat dari sudut pandang dari atas, bukan dari sebagai pelaksana teknis ya, karena kan hal-hal teknis itu kan sudah diurus sama divisi masing-masing. Jadi tugas kita yang memastikan apakah itu bisa berjalan lancar, apakah ada masalah atau enggak gitu. Tentunya dengan bantuan dari koordinator
divisi yang melaporkan. Terus sulit nggak megang jabatan? Pasti ada tantangannya kan, karena kan ketika kita berniat buat jadi ketua pasti kan ada yang pengen kita bawa kan, nggak asal nggak mungkin gak punya tujuan gitu lah. Jadi ya kesulitan sih pasti ada, tantangan sih pasti ada. Yang paling dirasa sulit apa kalau jadi ketua? Ini mungkin di sini kan di AMSC kita ada 35 orang ya. Yang sulit ya mungkin itu sih menyatukan perbedaan pikiran dari 35 kepalanya itu kan, karena kan pikiran tiap orang beda-beda dan nggak mungkin harus selalu seia sekata gitu, pasti ada yang nggak terima. Sulitannya di situ, menyatukan perbedaan pendapat pun salah satunya. Gimana? Kalau peran mungkin gak terlalu jauh beda dari ketua, cuma di sini aku lebih ke ngasih banyak apa ya, kalau misalnya dari ketua kan yang berhak untuk memutuskan semuanya dilihat dari banyak pertimbangan gitu kan. Nah aku di sini ngasih banyak apa ya, kayak pertimbangan-pertimbangan yang bisa dipikirin lagi sama ketua. Terus aku ngelihat dari sisi anak-anak tuh gimana, aku juga mencoba mendengarkan dari sisi divisi ini gini, divisi ini gini, jadi aku menyampaikan itu ke Raka. Jadi kayak kita ya melengkapi sih, dari Raka lebih apa ya, lebih dia yang harus bisa kayak mutusin, aku harus yang bisa ngasih pertimbangan dan lain-lain. Oke, terus ini kan jadi ketua dan wakil tuh pasti lebih banyak kerjanya dong ya, pasti daripada pengurus yang lain karena menjadi kepala gitu kan. Nah ini tips manajemen waktunya dong supaya kuliah dan organisasinya tuh tetap seimbang. Karena kan pasti biasanya di perkuliahan agak sedikit terganggu dengan adanya banyak kegiatan di organisasi kan. Mungkin bisa kasih tipsnya dari kakak-kakak? Kalau dari aku sih mungkin ya udah banyak sih yang tahu tentang skala prioritas, itu emang pasti penting. Cuma kan ada kadang ada tantangan, misalnya aku udah bikin planning seminggu itu ngapain, itu pasti banyak berubah dan lain-lain. Nah dari planning yang udah aku bikin itu, aku mencoba untuk belajar beradaptasi kalau misalnya ada perubahan, karena perubahan tuh banyak banget yang tiba-tiba apa segala macam, aku harus nge-switch ini, plan ini harus diganti kemana dan lain-lain. Nah itu belajar beradaptasi sama kegiatan-kegiatan yang kita tuh di luar dugaan itu juga penting sih. Di lain selain kita juga harus nyusun apa yang mau kita lakuin. Kalau dari saya sih secara umum dulu ya, mungkin yang pertama-tama itu harus ini dulu, kuncinya kenali diri sendiri. Kayak misalkan apa yang pengen kamu cari pas kuliah, apakah kamu pengen fokus organisasi atau kuliah. Barulah kalau seandainya ketika kita udah tahu apa yang pengen kita cari, kita nggak bakal ada pertanyaan-pertanyaan kayak misalkan nanti pas kita kuliah kita mau masuk jurusan apa, nanti kalau mau magang itu kita masuk ke apa pas di semester 5 atau 7, nanti kalau udah gede pengen fokus kemana. Jadi kunci pertama sih harus kenali diri sendiri dulu sih, pahami diri sendiri apa yang pengen dicari. Barulah selanjutnya ketika kita udah tahu pengen fokus kemana, kita tinggal menerapkan beberapa hal yang udah disebutkan sama Mbak Elizabeth Angelin, kayak misalkan bikin skala prioritas, bikin planning, bikin rencana jangka panjang, bikin jadwal kegiatan, kurang lebih seperti itu sih. Terus kan tadi kayak Mbak Angel bilang pasti ada tuh rencana-rencana yang bakal berubah gitu kan, walaupun udah direncanain. Nah itu pasti pernah keteteran dong ya, antara wah ini rencana yang ini semua terjadi berbarengan. Nah gimana tuh mengatasi kalau misalnya tiba-tiba ada hal-hal yang sama-sama pentingnya tapi terjadi secara berbarengan? Oke. Kalau aku tuh orangnya lumayan panikan. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu-gitu, emang pasti ini sih aku langsung cari zona gimana caranya aku tuh jangan terlalu gerabak-gerubuk jadinya. Nah makanya fungsinya partner kerja tuh itu antara BPH atau ke Rakanya langsung ketua. Nah itu aku komunikasi dilancarin. Jadi ketika aku butuh mereka butuh aku, kita tuh sama-sama sama-sama bisa saling backup gitu. Gitu sih kalau di Hima ya. Kalau di kuliah kurang lebih kayak gitu sih. Aku pasti cari teman atau circle yang bisa sama-sama saling bantu. Jadi nggak cuma mereka butuh aku, tapi aku juga bisa ngerasa aku butuh mereka dan mereka ada gitu sih. Komunikasi antar temen gitu penting. Teman berarti paling penting. Kalau
itu tadi kalau ada dua hal yang sama-sama penting yang terjadi Iya, bersamaan. salah satu, Ini dalam hal apa? ya kuliah terus hima gitu, misalnya ada kegiatan hima yang penting banget nih, terus ada juga kayak di kuliahan tuh misalnya ujian gitu, berbarengan waktunya nih, sama-sama pentingnya. Kira-kira gimana Yang pelaksanaannya bareng gitu. Iya. Mengatasi hal yang seperti itu tuh gimana? Oh, kalau itu kan seperti yang udah disebutkan Mbak Elizabeth ya tadi ya, kita kan pasti pas dalam bekerja itu kan gak mungkin sendirian kan, pasti punya partner. Nah, disitulah komunikasi itu berperan penting gitu buat melancarkan jalannya kerja sama. Oke. Nah terus ini nih, menurut kakak-kakak, keuntungannya jadi ketua dan wakil ketua itu sebenarnya apa gitu? Pasti kan ada dong ya keuntungan dari jabatan yang paling tinggi nih di organisasi. Menurut kalian apa keuntungan yang kalian dapatkan? Kalau keuntungan yang paling kerasa dulu deh ya, paling kerasa awal-awal jadi ketua atau wakil ketua itu aku ini kita tuh jadi lebih apa ya, lebih kayak open minded, itu udah pasti banget. Aku jadi terbuka banget sama hal-hal yang aku belum pernah dapetin sebelumnya, karena dari komunikasi sama istilahnya sama petinggi-petinggi lain dari ormawa lain itu tuh diskusi tentang organisasi, tentang kuliah juga di situ tuh jadi kayak membuka wawasan lebih luas banget daripada yang sebelumnya. Terus kalau relasi itu udah pasti dari segi relasi makin banyak, itu udah pasti banget banget tuh. Kalau dari aku kan itu. Mas Raka bagaimana? Kita jadi lebih terbuka Ya, open dari minded. ya open minded. Terus dibandingkan dengan divisi, ya mungkin kita bisa dibilang lebih sering ketemu sama pihak luar ya, pihak eksternal gitu, misalkan dari hima lain atau dari prodi gitu. Ini kalau dibandingkan dengan asumsi, dibandingin sama-sama anggota organisasi gitu, sama kita lebih sering ya ketemu buat diskusi lah atau keluar. Terus juga kita bisa melihat masalah secara sudut pandang dari atas gitu, dulu secara luas yang tidak diketahui oleh divisi-divisi lain mungkin. Karena kan kita sering ngadain rapat bareng gitu, bareng divisi, beberapa divisi. Itu yang tidak mungkin dilakukan sama beberapa divisi lain. Pernah kepikiran ini gak sih? Kan ketua nih, bisa ngapain aja sesuka hati karena yang ngatur ketua gitu kan. Pernah gak kepikiran gitu, aku mau jadi ketua aja supaya biar aku yang nyuruh teman-teman, bukan aku yang disuruh-suruh. Pernah gitu gak? Gak sama sekali. Karena kalau misalnya apa ya, awal-awal tuh malah gini, gue ketua, gue harus dengerin orang-orang maunya apa, berarti gue nggak bisa semaunya gue. Itu malah di otakku langsung kayak gitu. Kenapa? Karena apa ya, aku tahu waktu itu kan angkatan 2020 cuma 17 orang, terus sekarang kan makin banyak, 35 orang. Kalau aku semakin kayak ya udah semau gue aja, aku bakal bisa dijauhin sama 35 anak kan. Jadi itu malah nggak kepikiran sama sekali. Masalah gimana? Laki-laki nih kan biasanya mau jadi pemimpin itu. Sama sekali belum pernah kepikiran sih ya. Walaupun memang secara rantai komando ketua ya yang paling berat buat kasarnya nyuruh-nyuruh lah. Yang nggak ada salahnya juga sih sebenarnya. Iya. Tapi nggak ada kepikiran sih. Gitu sih. Oke. Terus ini nih, ini ngomong-ngomong soal di organisasi nih ya, buat mungkin nanti teman-teman yang mau masuk HMSD juga, bisa nggak sih kalau jadi ketua organisasi itu tapi belum punya pengalaman organisasi sama sekali? Oke. Menurut kalian gimana? Gimana? Boleh nggak tuh, Rak? Boleh nggak? Sebenarnya sih kurang disarankan sih ya. Sudah muakat. Bukan beda. Sudah muakat kan apa? Sangat dianjurkan kan? Iya sih. Nah kalau ini sih ya kurang disarankan. Kalau belum ada pengalaman di organisasi sebelumnya, belum ada pengalaman bekerja sama orang gitu, sangat tidak disarankan sih sebelumnya. Jadi berarti menurut kalian sifat kepemimpinan itu sebelum jadi ketua penting? Sangat Harus. dibutuhkan, iya. Karena kan kita memimpin organisasi kan pasti kan memimpin orang kan. Jadi harus dimiliki dulu sifat kepemimpinan. Bagaimana kita mau memimpin orang lain kalau sayangnya belum bisa memimpin diri sendiri. Terus kita tahu nih, kita udah punya sifat kepemimpinan atau belum itu dari mana kita tahu? Menurut Mas Raka gimana? Kalau dari saya sih apabila kita salah satunya mungkin ya saya
sebutin salah satu ini itu kalau seandainya kita udah berhasil menyelesaikan pekerjaan sesuai target kita sih, entah itu dari waktu, dari tujuan, dari proporsi gitu sih, salah satunya. Banyak ada yang bertanya mungkin penting nggak sifat kepemimpinan itu? Penting sih, penting karena kayak kita nggak bisa nggak bisa mengelak juga kalau seseorang yang di depan atau yang memimpin itu ya harus bisa melindungi dan mengayomi. Kalau misalnya dua-duanya itu masih belum dimiliki sama dirinya sendiri, itu akan susah untuk dia ngelakuin buat orang lain sih menurut aku. Bener. Ini ngomongin soal jiwa kepemimpinan tadi ya, menurut kalian berdua sendiri, kalian ini udah berjiwa kepemimpinan yang baik atau tidak? Menilai diri sendiri. Bagaimana jawabnya? Menilai diri sendiri, kalau menurut saya yang bisa menilai itu kan pasti kan ya orang lain ya umumnya. Kalau seandainya kita menilai apakah kita udah baik atau enggak, itu kan bisa dibilang sebutannya self proclaim lah, mengklaim diri sendiri gitu. Cuman yang bisa saya katakan ya, saya masih ada kekurangan, tapi soal komitmen saya akan selalu berikannya sebesar-besarnya gitu untuk KMSD gitu. Kurang lebih seperti itu. 3 periode guys. Hashtag masyarakat 3 periode gitu ya. Kita lanjut lagi. Dirubah berarti ada ART-nya tuh. Oh ya, ada RT-nya dirubah nanti ya. Oke, Nanti kita rundingkan lagi abis ini. Sip. Oke, terus gini nih, gimana cara kalian membangun keharmonisan di antara seluruh pengurus yang ada di MSD? Karena kan kalian ketua, hitungannya sebagai orang tuanya pengurus juga lah. Bagaimana kalian menyatukan semua pikiran, watak, sifat orang yang beda-beda itu jadi satu di kepengurusan? Sejauh ini sih masih dalam proses penyatuan ya, nggak bisa tiba-tiba langsung instan. Tapi cara-cara yang bisa diterapkan mungkin itu dari komunikasi yang intens dan dijaga itu nggak salah. Terus juga saling terbuka terhadap perbedaan pendapat disampaikan oleh para anggota. Setuju sih, kayak kalau misalnya kita lagi ada satu momen yang ya momen berharga lah kayak gini lah, istilahnya kita lagi kumpul kayak gini ya benar-benar dimanfaatin kan. Jadi di situ kan istilahnya untuk orang bekerja lah istilahnya. Kalau di HIMA supaya mereka tuh bisa bekerja itu pasti kan kita harus ngambil hati mereka dulu supaya mereka tuh nyaman gitu loh di sini gitu. Kalau misalnya mereka udah ketemu nyamannya, ketemu kliknya, pasti mau ngelakuin sesuatu yang berhubungan sama HIMA tuh nggak akan keberatan, pasti gitu sih. Komunikasi yang tadi Raka bilang. Ngomong-ngomong nih, sebenarnya Kak Angel sama Mas Raka nih sudah pernah menjabat 1 periode nih ya. Sudah merasa puas nggak sih dengan cara kalian memimpin teman-teman di periode sebelumnya? Terus kalian punya pandangan nggak di periode yang sekarang ini kalian mau memimpin seperti apa? Kalau aku jawab sisi yang ini ya, yang puas belum puasnya. Aku jawab yang itu. Kalau yang kedepannya gimana ntar Aka yang jawab. Oke. Aku sih ngerasa belum puas. Kenapa? Karena jujur keharmonisan yang dulu itu belum terbentuk. Malah lebih cepat dirasain keharmonisan itu yang sekarang, karena kita udah beralih ke offline kan, jadi sering ketemu, interaksi banyak di offline. Kalau dulu tuh masih yang kayak gimana ya, masih istilahnya komando tuh masih kayak di aku banget, jadi belum kayak menemukan anak-anak tuh maunya apa tuh belum terbuka ke akunya. Jadi aku kalau misalnya di kedepannya gimana, pengennya sih ya ada timbal balik, mereka ngomong aku pengennya gimana, aku juga ngomong pengennya mereka gimana. Berarti dulu di periode sebelumnya benar-benar full online ya? Online, banyak banget yang online. Awal-awal offline itu kegiatan Sinergi of Data Science yang kita offline di kampus itu pun hybrid sih, hybrid. Jadi berarti belum pernah waktu itu belum ketemu langsung sama semua pengurusnya sama sekali? Belum. Langsung kerja sama Iya, gitu ya? awal pemilihan aja juga kita ya online. Wah. Terus gimana tuh, kan hitungannya belum kenal nih sama orangnya, terus tiba-tiba kita harus bekerja sama 1 periode. Gimana tuh waktu itu
susahnya gimana, terus caranya bekerja samanya mengajak Oke. teman-teman, apalagi lewat online kan, nanti ada yang susah dihubungin, ada yang pura-pura nggak lihat grup gitu. Parah sih, sering banget sih itu. Tapi aku waktu itu langkah awalnya tuh lebih ke pendekatan ke BPH-nya dulu sih. Soalnya kalau misalnya di BPH-nya aja udah kayak nggak akur gitu ya pasti susah. Nah kebetulan aku waktu itu untuk pendekatan di BPH tuh lumayan cepat. Jadi kita tuh bisa bisa bagi tugas gitu loh. Istilahnya aku punya temen deket di Hima. Terus aku lebih pendekatannya ya udah aku deketin dia untuk ngajak ngobrol apa segala macam. Terus nanti Sekra punya temen deket di Hima. Nah nanti dia juga ngajakin. Jadi kayak ya ada ininya lah, kayak kita cari gimana gitu. Iya. Nyari koneksinya Iya, gitu. benar. Masalah gimana? Tadi Sudah puas dengan kepemimpinannya di periode sebelumnya? kurang lebih sama sih, karena kan saya sama-sama merasakan gitu sama Mbak Elizabeth gitu. Ya salah satu faktor yang membuat kurang puas ya karena itu tadi medianya kita kan dulu masih full online ya, jadi keakraban itu belum tidak terjalin secepat yang sekarang. Kita online berapa semester sih? Dua. Online Iya. 3 tahun. Sampai 3 semester. Sampai 3 semester sih. 3 semester. sampai 3 semester. Iya. Nah itu 2 tahun. Nah, saya merasa saya kan dulu pernah kuliah kan di Pontianak offline gitu. Saya merasa kedekatan yang saya alami waktu kuliah offline tuh hanya dalam waktu 3 bulan itu tuh lebih kerasa gitu kedekatannya dibanding kuliah online yang waktunya lebih lama selama 3 semester gitu. Tapi kalau sekarang kan kita jarak udah nggak jadi masalah ya, udah jarak nggak LDR kita. udah bisa ketemu langsung gitu. Jadi ya yang ingin dilakukan mungkin lebih banyak ngadain ini sih, ketemu secara langsung Di periode yang ini gitu ya? iya, buat lebih biar mengakrabkan diri ya. Mau mengakrabkan Karena kan diri beberapa gimana tuh? Ketemuan 4 mata. cara paling baik memang itu sih, ketemuan sih dibandingkan di chat. Oh ya. Biar bisa tahu kan kalau ngobrol kan kadang kita suka salah paham kan dari intonasi, dari tanda baca atau apa itu. Ya, betul. Biar nggak masalah itu. Ngobrol langsung ketemu mukanya. Ketemu muka teman-teman yang ada di sini gitu Bisa ya. lihat ekspresinya kan, intonasinya. Oke. Gitu sih. Oke nih, hampir beberapa pertanyaan lagi ya. Apa harapan untuk diri kalian sendiri, untuk seluruh pengurus HIMA dan untuk HMSD sendiri ke depannya? Untuk diri sendiri Ya, untuk diri sendiri, untuk pengurus, untuk HIMA, HMSD, apa nih harapan? Kalau untuk diri sendiri mungkin fokus ke perbaikan diri sih ya, dan itu salah satunya bisa didapatkan dari kritik, saran dan masukan teman-teman karena kan mereka yang bisa menilai kita. Terus kalau buat pengurus mungkin saling kedekatannya itu lebih dijaga, semakin didekatkan, asal jangan terlalu dekat sih. Kenapa tuh? Kan bagus dong kalau kita terlalu dekat. Ya ini dalam hal ini ada beda lagi lah Oh pokoknya. ya, oke. Nah, Oke, kita skip. Cut. Oke, kita cut. Untuk ya boleh dekat. HMSD-nya Kalau untuk HMSD ini sih menjadi organisasi yang mampu memenuhi ekspektasi anggotanya. Karena dulu waktu kita LKMM Basic ya, waktu mengundang Pak Irwan dari Manggala, kan pernah bilang ya bahwa ketika kita masuk ke organisasi itu kan biasanya kan punya ekspektasi kan, ya apa yang pengen didapetin, apa yang pengen dicari dari organisasi gitu. Jadi ya semoga supaya ketika kita masuk ke HMSD itu ada yang bisa diambil gitu lah, entah itu banyak ya hikmahnya, manfaatnya ya, walaupun nggak semuanya gitu, tapi ya semoga ada gitu sih. banyak apa harapannya? harapan buat diri sendiri ya. Sebenarnya banyak, tapi kalau di semuanya kan curhat ya namanya. Oke. Nanti kita bikin segmen sendiri iya. ya. Kalau untuk di diri sendiri, khususnya di organisasi, aku lebih ini sih fokus. Kalau dulu mungkin aku orangnya ya jujur-jujuran aja. Dulu aku tuh kaku banget, kayak aku nggak bisa mencairkan suasana di deket orang lain gitu. Nah kalau sekarang mungkin karena offline aku jadi banyak belajar dari teman-teman lain yang
bisa ngasih pendekatan gimana ya, kalau misalnya ada temen datang gitu langsung apa kabar apa segala macam tuh bisa kayak gitu, sedangkan aku nggak bisa. Jadi kalau aku sih karena apa ya, karena kita satu tim, kalau misalnya nggak ada kedekatan itu kan susah, jadi aku lebih fokus ke situ sekarang karena 35 anak kayaknya dia harus kenal semuanya nih gitu. Kalau untuk apa tadi, pengurus apa ya, kalau misalnya punya satu keinginan jangan dipendam sendiri, karena kalian tuh punya satu tim yang bisa ngewujudin satu keinginan kamu itu. Jadi nah guys, coba diungkapkan, coba direalisasikan, tapi ya dengan komitmen juga gitu. Terus kalau untuk HMSD semakin aktif lagi, walaupun sebenarnya kita terhitung aktif sih guys, cuma lebih inilah ya, lebih terstruktur lagi kalau mau ngapa-ngapain tuh gitu. Jadi nggak asal-asalan gitu. Kayaknya sih sedikit teguran buat pengurus ya guys. Tapi masih 2 tahun nggak, masih umur. Iya, masih belajar kita. Masih awal mula. Ya betul. Tadi ngomongin Mas Raka, sempat ngomongin soal ekspektasi nih ya. Ekspektasinya Mas Raka sebelum masuk Hima itu tercapai nggak pas sudah akhirnya menjalani udah masuk di ini kepengurusan? Sesuai nggak apa ekspektasinya sama realita yang dihadapi begitu udah masuk di ekspektasinya sebenarnya baru muncul pas saya udah ada di MSD gitu. Nah, sebenarnya pas saya ke ITTP saya berniat buat pensiun gitu dari organisasi sebenarnya. Cuman karena suatu kejadian tiba-tiba nama saya masuk ke daftar pemilihan gitu. Jadi ya udah. Terus terkait ekspektasi, apakah benar-benar terrealisasikan di realita? Bener nggak sih ekspektasi dan realitanya itu sesuai nggak? Beberapa ada yang udah sesuai ekspektasi gitu, dan beberapa lagi belum. Yang udah terrealisasi mungkin misalnya ini sih, kayak misalkan bertambahnya kemampuan kerja sama kita gitu kan pas ya. Ketika kita masuk ke organisasi kan pasti kan kita berharap skill kita nambah kan, kemampuan kita entah itu soft skill, komunikasi, kerjasama, scheduling gitu, perencanaan waktu. Beberapa sih udah ada yang belum. Tapi kalau kita masih di periode awal nih, periode awal bulan ya, iya, masa-masa awal kepengurusan, jadi ya masih banyak waktu gitu buat memenuhi ekspektasi tersebut. Banyak gimana? Ya masih banyak sih yang belum, tapi yang tadi aku udah sampein sih kayaknya di awal ekspektasiku kalau masuk organisasi itu pasti kita banyak skill yang bertambah, mulai dari cara kita ngomong aja tuh udah berubah banget. Di SMA ya kita ngerasa cuma ngomong sama anak SMA lainnya atau cuma ngomong sama guru yang masih belum terlalu dipikirin lah, masih ya gimana gitu kan rasanya. Nah pas masuk organisasi tuh public speaking tuh kerasa banget berubahnya. Jadi makin ya mau nggak mau kan jadi mencoba percaya diri dong. Ya itu paling aku rasain dari ini yang aku ekspektasiin gitu. Tapi ya kedepannya juga masih banyak ekspektasi lain yang belum gitu. Semoga kita tunggu nih ekspektasi. Saya izin nambahin ekspektasi yang terpenuhi itu kalau saya sih ini sih dari saya kan sebenarnya anaknya introvert ya, pemalu gitu. Tapi ketika saya masuk ke HMSD kan banyak orang sering nongin pendapat gitu, terus pas perkuliahan juga beberapa waktu presentasi gitu, saya kan kadang takut berbicara gitu, takut public speaking. Sering waktu sih berkurang sih rasa pemalu saya dan introvert saya gitu sih. Masih tetap introvert tapi sekarang atau sudah berubah jadi extrovert? Sebenarnya secara sih tiba-tiba kalau menurut saya sih sebenarnya kita sebagai manusia tuh punya sifat-sifat yang dimiliki introvert, punya juga ekstrovert sih. Kayak misalkan kemampuan analisis, terus kayak ketenangan gitu, itu kan sifat-sifat yang dimiliki introvert kan. Tapi ketika kita misalkan udah disuruh kayak misalkan kayak kemarin tuh presentasi ke Kormawa, nah disitulah sifat ekstrovert kita keluar. Jadi menurut saya sih nggak ada yang memiliki introvert ekstrovert sih, tergantung kondisi aja sih. Aku izin ini motong, sorry. Lanjutkan tadi kan Raka nyinggung introvert nih kan. Sebenarnya aku juga ngerasanya gitu, introvert nih kayaknya gue gitu kan. Makanya kenapa partner kerja di BPH itu
selain aku dan Raka itu ekstrovert. Ya ada sih yang introvert, tapi kita ngelihat kayak kita butuh yang ekstrovert nih, yang bisa meluapkan dirinya gitu. Nah, jadi kayak di situ sih saling melengkapi makanya. Carilah partner yang tepat guys, itu tipsnya. Pertanyaan terakhir nih, apa yang ingin kalian sampaikan untuk satu sama lain? Mbak Angel apa yang mau sampaikan ke Mas Raka juga apa yang mau disampaikan ke Mbak Angel? Setelah bekerja satu periode sebelumnya dan akan bekerja lagi di periode yang saat ini. Kalau dari saya dulu, saya kan ketua HMSD ya, yang dimana dalam pelaksanaannya itu pasti membutuhkan banyak pengambilan keputusan. Karena itulah saya butuh sesosok pendamping, dalam hal ini Elizabeth Angel ini selama satu periode pengurusan ke depan itu. Harapan saya sih ini sih, ngasih masukan, pertimbangan, kritik dan saran gitu guna perbaikan diri ke depannya gitu sih. Simpel aja sih. Oke, kalau aku apa ya? Ini jangan bosen-bosen, jangan capek-capek, jangan gampang jangan gampang kayak ya udahlah ntar aja, ya udahlah ntar gitu. Kayak aku sih sebenarnya ngerasa kliknya sama Raka tuh banyak. Cuma Raka tuh pesen gini ke aku, Jel, aku tuh orangnya nggak bisa marah, jadi kalau urusan marah sama kamu aja ya gitu. Jadi kalau misalnya aku marah-marah atau aku lagi ya gitu deh, negur sana negur sini, ya jangan jangan kaget gitu sih, karena masih panjang perjalanan kita. Jadi semangat Pak. Iya. Oke, kita kalau gitu lanjut ke segmen kedua. Jadi di sini setelah kita pos nanya-nanya nih, sekarang aku mau ngajak kakak-kakak berdua nih untuk main games. Namanya Never Have I Ever Challenge. Jadi rulesnya, nanti aku bakal bacain pertanyaan dengan pilihan pernah dan gak pernah. Nanti setelah aku ngitung sampai 3, kalian angkat papan barengan yang tulisannya pernah atau gak pernah. Nah nanti setiap kalian angkat papan yang tulisannya pernah, itu akan bernilai 1 poin. Di akhir, yang poinnya paling tinggi nanti bakal dapat hukuman di akhir saja. Man, pertanyaannya gampang kok. Banyak nggak? 100. Gak nih. Pertanyaan pertama, pernah nyesel memilih jabatan ini nggak? Pikirkan dulu. Udah? Loh, kok lama banget ya, kirain langsung suruh dia. Ya kan siapa tahu masih mau dipikirkan dulu. Tentuin dong waktunya, langsung. Oke. Yes. Ku hitung ya. Yang belakangan dapat poin lah. Oh Yang enggak dong, kan terakhir. barengan dihitungnya. Udah? Udah jawabannya? 1, 2, 3. Kenapa nih Mbak Angel berikan penjelasan nih? Aduh, untuk teman-teman. Loh, memangnya belum penjelasan. Loh ya kan, ya harus diberikan penjelasan dong. Dikit. Soalnya kalau nggak pernah aku bohong loh. Ya sih, bener sih. Kayak- Kayak mungkin ada yang nggak pernah guys. Ada capeknya, ada capeknya, apalagi masa online. Aku jadi curhat, gawat nggak dong? Kayak ini loh, kayak ngerasa satu tim tapi sendiri. Gitu, itu terus kayak, aduh kenapa sih gue di posisi ini, ya gitu. Tapi ya udah, abis itu kalau misalnya ini ya udah lewat Ya, gitu. lewat. Berarti salah siapa? Salah pengurus. Kenapa ketua kalian ngerasa begitu guys? Nggak boleh begitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Oke. Pernah atau nggak pernah kepikiran untuk berhenti organisasi di tengah-tengah kepengurusan, di tengah-tengah periode? Udah? Udah. Belum dihitung. Belum ya? 1, 2, 3. Oh, nggak pernah. Dari tadi Banjir masih 1 poin ya. Pertanyaan ketiga, pernah atau nggak pernah sengaja nggak datang ke rapat? Sengaja. Ya, sengaja. 1, 2, 3. Wah. Tapi mungkin ini di masa lalu sih, kalau Oh, di di HMS masa gitu. lalu. Jadi gimana poinnya? 0. Enggak dong, nggak bisa dong. Tetap udah ngangkat pernah. Denda 50.000. Langsung lanjut aja. Pernah atau nggak pernah saling marahan nih berdua karena pendapatnya nggak sejalan? 1, 2, 3. Kok berarti aku doang yang marah? Ini nggak sejalan lagi nih. Membuktikan kebenaran berarti sebenarnya ya. Kan Andrew tadi kan bilang kalau aku nggak susah Ya. marah. Dia nggak pernah marah
Ya tapi kan pasti ada rasa-rasa, pernah dong Nggak ada sama. rasa nggak enak atau gimana, cekcok sedikit gitu. Langsung diselesaikan di chat. Ya Oh. sebenarnya langsung sih, tapi ya pernah dong. Pernah dong lebih Ih bapak. putar ya. Nah udah pernah aja. Ini kok jadi suka-suka gitu. Iya, iya. Oke nih, lanjut. Nih, pernah atau nggak pernah pura-pura sibuk karena emang males ngebales WA grup? Oke. Grup, ya misalnya di grup lagi heboh apa nih, terus ketua dan wakil ketua tiba-tiba ngilang karena emang males mau bales Oh. WA-nya. 1, 2, 3. Wow, ada bisikan-bisikan nano nih. Selanjutnya nih, pernah atau nggak pernah cinlok ke pengurusnya sendiri? 1, 2, 3. Masa? Dengan sangat bangga. Bangga. Karena saya itu kaku sama perempuan gitu kan. Oh gitu. Gitu ya. Oke. Kita Sulit lah. percaya aja. Sulit buat cinlok gitu. Oke, kita percaya aja nggak apa-apa. Cinlok kan membutuhkan kemampuan pendekatan yang bagus. Sedangkan saya komunikasi aja agak sulit gitu sama perempuan. Oh gitu. Oke. Aduh. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut. Pernah atau nggak pernah bolos dari kelas karena lebih milih datang ke acara organisasi? Bolos kelas. Ya, bolos kelas kuliah. Oke, 1, 2, 3. Lah. Kenapa tuh lebih memilih organisasi daripada kuliah nih berarti? Karena gimana ya, kalau aku sih karena posisinya tuh di wakil ketua, terus kadang tuh ada undangan dari organisasi lain dan yang tahu kasusnya, yang tahu tentang pembahasannya apa, itu tuh kalau nggak aku ya Raka. Karena dulu humas itu nggak kayak sekarang ada eksternal internal, jadi dia lebih ke internal. Jadi kalau misalnya kayak eksternal tuh langsung ketua atau yang maju, kalau dulu kayak gitu. Nah jadi emang pernah zoom, kayak ikut zoom organisasi, terus sebelahnya kelas tapi yang nggak dengerin kelas gitu loh. Oke, semua tuh ngerasain Iya, sama iya. online ya. 2 device gitu jadinya ya. Ini kenapa nih bolos? Kan jabatan sih yang utama. Kemarin baru aja tuh sore. 3 periode menunjukkan tanggung jawabnya nih berarti. Terakhir nih, pernah atau nggak pernah nggak ngumpul tugas kampus karena terlalu fokus dengan ini urusan hima? 1, 2, 3. Anda sepertinya berjiwa organisasi sekali ya. Dari tadi kayaknya kuliahnya nggak dipikirin. Pasti dipikirin. Oh ya. Tapi Dipikirin. prioritas awalnya berarti apa? Organisasi dulu atau kuliah dulu? Ketika saya udah jadi ketua, prioritasnya mungkin 100% organisasi, 80% buat Lah. Lah, Iya. jadi total 100%. Dua-duanya saya lakukan dengan sepenuh hati. Oh. Itu kenapa saya bilang dari 100% itu masing-masing. Kalau Cuman yang aku- boleh 80. Kalau aku bukan nggak pernah telat sih, pernah 2 kali, 2 kali, 3 kali ya. Ah. Tapi kalau nggak ngumpulin sama sekali sih, untungnya Nggak pernah. Oke. Bagaimana Wasim? Kalau saya izin menambahkan boleh? Oh ya. Ya sebenarnya sih telat ngumpulin juga sih, cuman telatnya beberapa minggu kemudian baru. Ngerti kan? Iya. Iya. Tapi ya Tenang hidupnya. bukan berarti di banyak matkul, beberapa. Ini karena sentimen sama dosennya atau emang lupa apa gimana? Ya kombinasi lah. Oh ya. sering-sering di reminder dia. Oh, perlu ayam Wes. untuk mengingatkan. Ya, Kalau atau dia tidak? bukannya nyari. Atau tidak? Sendiri masih bisa. Wes. Independen dia. Oke, independen ya. Oke, terakhir berarti berapa poinnya? Mas Raka 4, Astagfirullah. Angel 3. Ya, Karena tadi nyiapkannya buru-buru, jadi pakein aja. apa tuh? Harus diambil hukumannya. Berpose imut di depan kamera selama silahkan Di depan kamera ini? Iya, di depan kamera. Maju dulu apa perlu di tempat nih? Di sini bisa, mau maju juga bisa, atau mau bikin video sendiri nanti Oh. ditampilkan di akhir juga Iya. bisa gitu.
selama 5 detik. 5 detik. Lebih juga boleh. Ya. Berpose imut. 1, 2, 3. Pose lagi. Beda-beda dong, nggak boleh begitu dong. Oh, cute. Kurang dong. Yang imut lah. Diterima kalau kata penonton yang nggak diterima harus ulang loh. Imut bagi saya sih seperti ini sih. Loh, enggak dong. Diterima atau enggak penonton? Enggak kan? Ulang arti. 1, 2, 3. Gini. Gini. Cute. Screenshot ya guys. Untuk teman-teman bisa Boleh di ya? screenshot dan dijadikan stiker. Oke, makasih untuk kakak-kakak semua. Dan hukumannya juga makasih. Jadi gimana nih buat teman-teman ngulik kita hari ini? Semoga bisa menjawab semua pertanyaan kalian mengenai Hima Sains Data. Nah, untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar Hima Sains Data, bisa langsung mengirimkan pertanyaan kalian lewat Instagram kami yaitu @hmsd.ittp, atau kalian juga bisa bertanya dan berbincang langsung dengan kakak-kakak yang udah menemani kita pada hari ini dengan Instagramnya @angelina_. nanti bakal muncul di sini. Instagramnya? Lutz the Great. Cuman lagi vakum. lagi Suatu vakum. saat nanti saya buka. Oke, nanti bakal dibuka guys, tenang. Oke, jadi aku rasa udah cukup sampai sini ngulik kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di ngulik-ngulik selanjutnya. Bye bye Sobat Data, see you.